Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmai Agustina dengan NIM 191101114, jurusan Pendidikan Agama Islam yang sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas UTS Sosiologi Pendidikan. Untuk itu, sebelumnya saya hendak bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dengan rasa syukur kita panjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan anugerahnya mata kuliah praktik kerja lapangan tahun akademik 2022-2023 dapat terlaksana tepat pada waktunya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Mata kuliah PKL tahun akademik 2022-2023 ini disusun dengan maksud agar dapat digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa, praktikan, dosen pembimbing lapangan atau DPL, dan guru PAMO, sehingga dalam pelaksanaannya PKL dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan sukses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan PKL ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam komponen dasar pendidikan yang harus diikuti setiap mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Maka program PKL ini perlu dikelola secara profesional. Nah, maka dari itu saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyusunan mata kuliah PKL tahun akademik 2022-2023 ini. Semoga keberadaan mata kuliah PKL dapat memperlancar pelaksanaan PKL sekaligus sebagai wahana strategis dalam mengkomunikasikan kebijakan kampus kepada sivitas akademika dan publik secara luas. Nah, pada video kali ini saya akan menerangkan sekilas tentang pengalaman sekaligus pelajaran ketika praktik kerja lapangan. Nah, kebetulan saya mendapatkan lokasi sekolah praktik kerja lapangan yaitu di Kabupaten Blitar, yakni di Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar. Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar berlokasi di Jalan Panglima Sudirman nomor 1 Ngambak Beru, Kecamatan Ulingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur dengan kode pos 66184. Nah, latar belakang berdirinya MAN 2 Blitar menurut Surat Keterangan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 51 5A tahun 1995, Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar ini berdiri pada tanggal 25 November 1995. MAN 2 Blitar sebelum berstatus negeri itu masih bernama Manulingi, yang mana Manulingi ini merupakan cabang dari Mantelogo, Kabupaten Blitar. Nah, lokasi Manulingi ini awalnya berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 21 Ulingi yang bertempat di LP Ma'arif. Perkembangan Manulingi selama menjadi cabang dari Mantelogo ini kurang dinikmati dan juga kurang diminati oleh masyarakat disebabkan jarak Manulingi yang terlalu jauh, kurang lebih sekitar 35 km dari Mantelogo, sehingga dalam pengelolaannya Manulingi ini menjadi kurang maksimal dan tidak berjalan mulus. Dari hal ini, Mantelogo mengusulkan kepada Departemen Negeri untuk MAN cabang Ulingi ini diberikan status negeri agar perkembangan madrasah tersebut dapat maksimal. Nah, dan juga dapat diminati oleh masyarakat. Nah, setelah berstatus negeri, lokasi Manulingi itu pindah di Jalan PP Sudirman nomor 1 Ulingi dan berganti nama menjadi MAN 2 Blitar.
Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar ialah sekolah lanjutan tingkat atas di Kecamatan Wingi. Madrasah ini memiliki lokasi yang cukup strategis karena berdampingan dengan Masjid Agung Kabupaten Blitar, sehingga memudahkan dan menguntungkan bagi sekolah apabila hendak mengadakan kegiatan keagamaan. Beberapa kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh MAN 2 Blitar sekarang adalah yang pertama mulai dari pagi sekitar jam 6.40 di sana terdapat kegiatan yang namanya sholat duha berjamaah. Jadi dari semua warga sekolah, baik dari guru, kemudian dari siswa, mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 itu menuju ke masjid, baik yang haid maupun yang tidak. Jadi di sini mereka yang tidak haid maka mereka akan sholat duha berjamaah. Nah, untuk yang haid mereka itu berdiri atau duduk di depan masjid untuk mendengarkan doa sekaligus membaca sholawat secara bersama-sama setelah sholat duha selesai. Nah, kemudian itu dilanjutkan oleh pada jam zuhur, yakni semua siswa maupun guru juga ikut melakukan sholat duhur berjamaah. Nah, tetapi di sini perempuan yang haid itu mengikuti yang namanya keputrian. Nah, dari sini kemudian pada sorenya itu semua siswa juga melakukan jamaah asar sebelum pulang sekolah. Semua siswa yang tidak haid, baik laki-laki maupun perempuan dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 mengikuti sholat asar berjamaah. Nah, ketika sholat ini tuh bersifat wajib, jadi semua kalangan yang ada di MAN 2 Blitar tersebut diwajibkan untuk mengikuti rutinitas tersebut setiap hari, karena juga ada absensi terkait kegiatan tersebut. Nah, selain itu juga di Masjid Agung Kabupaten Blitar ini sering dilakukan acara santunan anak yatim oleh pihak MAN 2 Blitar. Jadi masjid ini dijadikan sarana sebagai siswa melakukan aktivitas keagamaan seperti sholat berjamaah, kemudian acara keagamaan lainnya seperti santunan anak yatim yang diselenggarakan pada masa-masa tertentu yang ditentukan oleh pihak MAN Blitar tersebut. Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar ini memiliki visi dan misi. Visi dari MAN 2 Blitar adalah terciptanya generasi berprestasi, berakhlakul karimah, peduli lingkungan, terampil, dan anti narkoba. Selain itu, misi yang dilakukan oleh MAN 2 Blitar untuk mewujudkan visi tersebut adalah yang pertama, menyelenggarakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan memanfaatkan daya dukung lingkungan madrasah yang elok, lestari, indah, bersih, hijau, sehat, dan tertib. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan prestasi akademik dan non-akademik serta membudidayakan pelestarian lingkungan. Kemudian yang ketiga, mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan nilai-nilai agama dalam bentuk praktik ibadah melalui program Furudul Ainiyah sebagai dasar mengembangkan sumber daya insani yang berkualitas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keempat, meningkatkan pencapaian prestasi akademik dan prestasi non-akademik melalui pembelajaran aktif, kreatif,
inovatif, dan menyenangkan. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia di madrasah secara bertahap. Kemudian yang keenam, menyelenggarakan dan mengoptimalkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk mengenali potensi diri dan minat siswa melalui program bimbingan konseling. Kemudian yang ketujuh, menumbuh kembangkan sikap solidaritas antar warga madrasah. Kedelapan, menumbuhkan sikap disiplin melalui pembelajaran di madrasah. Yang kesembilan, mewujudkan karakter warga madrasah peduli lingkungan. Yang kesepuluh, meningkatkan partisipasi atau peran serta warga madrasah dalam upaya mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta pelestarian fungsi lingkungan. Kemudian yang ke-11, menjalin kerjasama yang erat dan berhubungan dengan instansi terkait. Kemudian yang ke-12, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam hal ini tata busana, teknik komputer, jaringan multimedia, batik, dan tata boga. Yang ke-13 adalah yang terakhir, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bahaya narkoba di lingkungan sekolah. MAN 2 Blitar ialah sekolah adiwiyata, yakni sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih, serta lingkungan yang indah. Upaya yang dilakukan pihak MAN 2 Blitar untuk menjaga lingkungan adalah dengan tidak membawa sampah plastik dari luar sekolah. Jadi di sini siswa maupun guru tidak diperkenankan jajan di luar kantin sekolah. Sebab biasanya itu para siswa itu membawa plastik jajan itu masuk ke lingkungan sekolah, dan hal ini tidak diperbolehkan dalam peraturan MAN 2 Blitar. Selain itu, siswa dan guru diberikan pengarahan untuk membawa bekal sendiri dengan menggunakan wadah makan dan minum yang reusable. Artinya di sini mereka dapat menggunakan kembali wadah makan dan minum tersebut, sehingga tidak perlu namanya menggunakan plastik. Karena apabila kita menggunakan plastik, tentunya ini akan memberikan dampak buruk pada lingkungan. Nah, selain itu, upaya yang dilakukan MAN 2 Blitar untuk menjaga lingkungan adalah ditetapkannya peraturan bahwa di kantin sekolah itu para penjual di kantin tidak diperbolehkan menggunakan plastik atau kertas untuk membungkus jajan makanan dari siswa. Karena kita tahu sendiri bahwasanya sampah plastik itu apabila dibuang di saluran air, diuraikan juga akan susah, juga akan menyumbat saluran dan dapat menyebabkan banjir. Oleh karena itu, sampah plastik juga jika dibakar akan menghasilkan emisi karbon yang mencemari udara, sehingga sampah plastik ini sangat memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Oleh karena itu, penjual di kantin diberikan arahan untuk mengganti cara membungkus makanan dengan menggunakan daun pisang yang tentunya ramah lingkungan. Hubungan sekolah dan masyarakat dalam konteks edukatif. Maksudnya adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru sekolah dan orang tua dalam keluarga. Hubungan kerjasama yang lainnya adalah dengan berusaha memenuhi fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, baik di sekolah maupun di rumah. Cara kerjasama itu dapat direalisasikan dengan pertemuan rutin orang tua ke sekolah demi membahas masalah murid yang ada. Dengan adanya hubungan ini diharapkan pihak sekolah dan orang tua dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan bagi murid sehingga murid-murid dapat belajar dengan baik.
Hubungan sekolah dan masyarakat memiliki kaitan yang sangat erat, mengingat bahwa proses terlaksanakannya pendidikan itu juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Upaya yang dilakukan untuk menjalin hubungan yang baik antar pihak sekolah dan masyarakat adalah dengan mengikuti kegiatan bazar yang diadakan pada wilayah tersebut. Pada waktu praktik kerja lapangan dulu ada yang namanya bazar pasar Ulingi. Jadi banyak sekolah juga turut mengikuti bazar tersebut. Nah, di sini MAN 2 Blitar juga mengikut sertakan dalam acara bazar tersebut, mengingat ketika di madrasah pada kelas keterampilan, siswa telah diajari dan dilatih keterampilannya seperti halnya keterampilan dalam hal tata busana dan tata boga, sehingga hal ini mereka dapat menjual suatu produk kepada masyarakat pada acara bazar tersebut. Nah, selanjutnya adalah pihak sekolah memberikan laporan pada orang tua murid tentang kemajuan-kemajuan, prestasi, dan kelemahan anak didik pada orang tuanya. Nah, dengan teknik ini, orang tua akan memperoleh penilaian terhadap hasil prestasi dan sikap anaknya, juga terhadap pekerjaan guru-guru di sekolah. Selain itu, untuk menjalin hubungan dengan masyarakat, di sini pihak sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar mengadakan yang namanya temu alumni. Temu alumni itu apa? Jadi di sini temu alumni adalah sekumpulan organisasi perkumpulan alumni sekolah yang pernah menempuh bangku pendidikan di sekolah tersebut, karena temu alumni ini adalah suatu alat yang sangat baik yang dimanfaatkan dalam hal memelihara serta meningkatkan hubungan antar sekolah dan masyarakat. Di sini murid-murid yang sudah tamat sekolah biasanya memiliki kenangan-kenangan dari sekolahnya. Oleh karena itu, banyak dari mereka mengikuti organisasi dari temu alumni tersebut. Nah, dalam bidang akademik juga pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar sudah mampu menunjukkan kelihayan siswa di depan masyarakat. Misalnya pada bidang olahraga seperti sepak bola. Nah, kelihayan ini dapat dilatih dalam kegiatan ekstrakurikuler di luar kelas. Hubungan sekolah dan masyarakat dalam konteks kultural. Maksudnya, usaha kerjasama antar sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Upaya yang dilakukan madrasah dalam menjalin hubungan antara pihak sekolah dengan masyarakat ialah dengan memprogramkan kegiatan sekolah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat. Misalnya apa? Misalnya adalah diadakannya program sekolah yang dilaksanakan dengan berorientasi pada hubungan sosial, seperti kegiatan infak ataupun sedekah dengan cara siswa menyumbangkan sedikit uang sakunya untuk disedekahkan untuk kebutuhan dan kepentingan warga sekitar. Nah, di sini juga di MAN 2 Blitar setiap hari Jumat itu semua kelas, semua siswa diajarkan untuk melakukan yang namanya infak Jumat. Jadi pada hari Jumat tersebut siswa diberikan arahan untuk memberikan sedekah, ditanamkan dalam jiwa mereka, diberikan pemahaman bahwasanya pentingnya sedekah untuk membantu saudara, baik saudara muslim maupun non-muslim, teman sekelas yang sedang sakit, yang sedang tertimpa musibah maupun kematian. Dari sini, siswa diberikan pengajaran
untuk rutin melakukan infak Jumat. Selain itu juga perayaan hari besar seperti hari Idul Adha biasanya diadakan yang namanya kurban dan juga zakat fitrah di sekolah, yang nantinya di sini akan dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Hubungan sekolah dan madrasah dalam konteks institusional. Maksudnya, hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga resmi, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah dengan sekolah-sekolah lain, dengan kepala pemerintahan setempat, jawatan pertanian, jawatan penerbangan, dan lain sebagainya. Mengingat bahwasannya hubungan institusional antara institusi luar dengan warga sekolah itu sangat penting, maka di sini Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar sebagai lembaga yang mendidik siswa yang nantinya hidupnya sebagai anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai macam golongan, status sosial, dan pekerjaan, maka menjadi sangat penting bagi pihak sekolah untuk menjalin yang namanya kerjasama yang baik dengan institusi di luar sekolah. Misalnya di sini, di MAN 2 Blitar, upaya yang dilakukan adalah dengan cara mengundang dosen untuk memberikan pengarahan terkait bagaimana pengadaan kurikulum kepada sekolah yang berkaitan. Selain itu juga, madrasah di sini menjalin hubungan dengan pelayanan kesehatan untuk memberikan edukasi terkait bahaya penggunaan narkoba, bahaya seks bebas, juga memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan. Dalam hal ini membutuhkan pertolongan dalam institusi kesehatan, karena terkadang banyak dari siswa itu memiliki riwayat penyakit yang cukup serius, sehingga apabila pihak sekolah tidak menjalin hubungan kerjasama dengan institusi kesehatan, tentunya ini akan menjadi suatu problem. Oleh karena itu, di sini MAN 2 Blitar menjalin hubungan yang baik antara pihak sekolah dengan pihak institusi kesehatan di daerah setempat. Problem yang dihadapi sekolah. Jadi di sini masalah yang dihadapi oleh MAN 2 Blitar menurut saya pribadi, yang pertama, masih banyak siswa yang belum memiliki pemahaman terkait kedisiplinan. Nah, hal ini dapat dilihat bahwa ketika mahasiswa PKL sering menemui siswa yang telat berangkat sekolah, telat berjamaah, dan tidak patuh atas peraturan yang telah ditetapkan di sekolah. Nah, bagaimana solusinya? Di sini solusi yang dapat saya berikan selaku mahasiswa PKL di sana ialah dengan setiap guru itu memberikan pemahaman bahwasanya disiplin merupakan suatu kunci kesuksesan dalam hidup. Nah, pemahaman ini juga tidak sekali dua kali saja guru memberikan pemahaman, akan tetapi pemahaman kedisiplinan ini setiap hari itu guru harus memberikan pemahaman, dan juga bukan 1-2 guru saja, tetapi semua guru harus memberikan pemahaman secara rutin, konsisten, dan berulang kali, sehingga siswa akan perlahan paham akan makna dari pentingnya kedisiplinan. Yang kedua adalah saluran air di depan kelas yang airnya itu tidak jernih, namun diisi oleh ikan-ikan. Menurut saya, sebagai mahasiswa PKL di sana, pilihan ini bukan pilihan yang bagus. Nah, apabila sekolah itu menginginkan ikan di depan kelas, ada kolam air kemudian diisi ikan, maka sudah seharusnya
kolam tersebut dibersihkan secara rutin dan dibelikan yang namanya filter untuk menyaring air tersebut sehingga airnya itu tidak berwarna hijau lemon. Nah, di sini saya selaku mahasiswa PKL itu sering menemui air kolam yang berwarna hijau keruh, sehingga menurut saya ini mengurangi rasa nyaman saya dalam hal pandangan. Nah, jadi di sini solusi yang bisa saya tawarkan adalah dengan rutin membersihkan kolam ikan atau setidaknya memakai filter air sehingga airnya tidak sekeruh seperti itu. Kemudian adalah masalah lain terkait kedisiplinan. Di sini kedisiplinan antara siswa yang telat, yang menaiki motor dan yang tidak menaiki motor. Nah, di sini seringkali siswa yang telat dan tidak mengendarai motor di sini lolos dari penalti poin kedisiplinan. Oleh karena itu, solusi yang dapat saya tawarkan adalah dengan semua siswa yang telat, baik yang mengendarai motor ataupun tidak, untuk meletakkan tasnya di dekat guru yang mengawasi telat berangkatnya siswa pada jam sholat duha. Nah, sehingga di sini semua siswa akan ketahuan yang akan mendapatkan penalti poin kedisiplinan. Sehingga di sini mereka akan mendapatkan perlakuan nilai penalti poin kedisiplinan yang sama. Selain itu, pada kelas 10 di sini jumlah siswa itu 30 anak per kelas. Padahal berdasarkan peraturan SK Dirjen Pendis Kemenak nomor 1 tahun 2022 bahwa jenjang madrasah aliyah itu minimal 3 rombel, maksimal 36 rombel, dan maksimal per kelasnya 12 rombel. Nah, dari aturan tersebut terlihat bahwa jumlah maksimal dalam satu kelas adalah 36 siswa. Menurut saya sebagai mahasiswa PKL yang mengajar di kelas 10, karena siswanya yang terlalu banyak, untuk mengkondisikan kelas supaya tenang, lingkungan belajarnya enak dan nyaman, itu sangat sulit. Sehingga di sini menjadi struggle bagi guru untuk memberikan pemahaman secara rata bagi semua siswa, karena anggota siswa itu yang terlalu banyak sehingga pemahaman tersebut yang disampaikan kepada siswa mungkin akan kurang maksimal. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk mengurangi jumlah siswa setiap kelasnya dan membuat kelas yang baru. Kemudian problem selanjutnya, siswa itu cenderung mudah bosan dalam model pembelajaran yang seringkali dipakai oleh guru, yaitu metode ceramah. Oleh karena itu, diharapkan semua guru Mandra Blitar mampu update terkait metode pembelajaran yang baru sehingga siswa itu merasa excited dalam pembelajaran. Nah, di sini solusi yang dapat ditawarkan adalah menggunakan media pembelajaran kuis seperti Quizizz maupun Kahoot. Nah, menurut beberapa anak dan berdasarkan pengalaman saya yang pernah mengajar menggunakan kuis, mereka itu anak-anak itu merasa sangat tertantang dan merasa sangat senang dan semangat belajar sebelum diadakannya kuis tersebut. Sehingga menurut saya media kuis ini cocok jika diterapkan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya terkait aktivitas mahasiswa UIN Maulana Muhammad Ibrahim ketika praktik kerja lapangan. Di antaranya yang pertama, kami sebagai mahasiswa sampai di sekolah sebelum pukul 6:30
Nah, apabila mahasiswa tersebut terdapat jadwal piket, maka harus datang lebih awal lagi. Nah, di sini mahasiswa yang piket itu diwajibkan untuk menyambut siswa yang sedang menuju dari rumah ke kelasnya untuk memberikan arahan apabila ada pakaian mungkin yang kurang rapi ataupun atribut yang kurang lengkap atau tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Yang kedua adalah setelah jam menunjukkan pukul 5:30 WIB, semua siswa diwajibkan mengikuti sholat berjamaah di masjid kecuali yang haid. Nah, jadi di sini yang haid juga ikut berdiri di depan masjid untuk melantunkan bacaan sholawat setelah doa dan zikir sholat duha. Nah, pada jam ini juga mahasiswa yang piket menjaga gerbang sekolah untuk mengkoordinasikan sholat. Kemudian kegiatan sholat duha ini gunanya untuk melatih kedisiplinan siswa. Nah, setelah sholat duha selesai, di sini para mahasiswa melakukan tugas masing-masing sesuai bidangnya. Jadi ada yang mengajar, juga ada yang membantu di kantor TU. Nah, yang mengajar itu mungkin dari fakultas FITK seperti yang jurusannya Pendidikan Agama Islam, TMTK, kemudian TBI. Nah, kalau yang membantu di kantor TU itu seperti yang jurusannya MPI. Kemudian yang keempat adalah ketika sholat duhur tiba, semua mahasiswa PKL diwajibkan untuk membantu kegiatan keputrian. Ketika semua siswa itu berjamaah di masjid. Nah, keputrian ini diisi dengan membaca sholawat dan memberikan materi seputar wanita dari kami mahasiswa PKL UIN Malang kepada siswa madrasah yang sedang haid tersebut ketika keputrian. Nah, kemudian yang kelima adalah sebelum azan asar dikumandangkan, jadi semua siswa yang bergegas dari kelas menuju masjid untuk mengikuti jamaah sholat asar di sini, semua siswa yang haid itu diarahkan ke lapangan untuk keputrian bersama mahasiswa UIN Malang untuk diberikan materi terkait haid dan wanita. Di sini tak lupa kegiatan ini diabsen oleh mahasiswa PKL dalam rangka menanamkan sikap disiplin dan sikap religius dalam diri siswa. Selanjutnya adalah terkait pelajaran sekaligus pengalaman yang saya dapatkan sebagai mahasiswa PKL yang pernah mengajar di Mandra Blitar adalah yang pertama, tidak menganggap mudah bahwa pekerjaan seorang guru. Jadi menjadi guru itu bukanlah profesi yang mudah. Guru itu dituntut untuk memberikan pemahaman secara tuntas dalam hal akademik, namun juga mampu memberikan tauladan kepada muridnya, sekaligus juga memberikan arahan dan juga contoh bagaimana cara berperilaku yang baik dan sesuai dengan norma yang berlaku. Tak hanya itu juga, guru juga dituntut update media pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan karakter setiap kelas. Hal ini cukup menguras pikiran dan tenaga. Yang kedua adalah setiap kelas itu memiliki keunikannya tersendiri. Kita tahu bahwasannya setiap siswa memiliki karakter yang berbeda tentunya. Nah, di sini para guru perlu tahu bagaimana cara menyikapi mereka dengan cara menggunakan metode yang membuat mereka enjoy dan senang dalam hal belajar. Dan ini juga bukanlah hal yang mudah, butuh juga pengenalan proses yang cukup lama dan kekonsistenan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah saya sendiri sebagai orang yang jarang bersosialisasi dan cenderung menutup diri, ketika dituntut untuk memberikan pelajaran kepada 4 kelas, menurut saya cukup menguras energi dan pikiran. Namun berkat dari pengalaman ini, saya mampu meningkatkan rasa percaya diri saya untuk berbicara
di depan umum. Yang keempat adalah dari sini saya berlatih bersabar, bukan hanya ketika menghadapi siswa yang susah diatur, melainkan dengan sedikit problem internal dari kelompok saya sendiri, sehingga di sini saya lebih mampu mengontrol emosi saya. Nah, demikian share pengalaman terkait program praktik kerja lapangan yang diselenggarakan oleh kampus saya, Universitas Islam Negeri Maulana Maghrib Ibrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Mandua Blitar yang dapat menerima kami sebagai keluarga, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada UIN Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pembelajaran dan pengajaran di institusi terkait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.